Halo semuanya, senang banget bisa bareng kalian lagi. Nah, buat kalian, terutama para investor konservatif yang selalu naruh keamanan modal di urutan pertama, sesi kali ini bakal jadi sebuah titik balik. Hari ini, kita bakal bongkar rahasia di balik angka-angka portofolio kalian. Kita nggak bakal biarin diri kita dibutakan oleh imbal hasil yang kelihatannya mencolok. Sebaliknya, kita bakal bedah datanya buat melihat apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar. Jadi, bersiaplah untuk mengubah cara pandang kalian terhadap keuntungan dan resiko. Oke, ini peta jalan kita hari ini. Kita bakal bedah jebakan imbal hasil tinggi, terus lanjut ke aritmatika versus logaritmik, realita imbal hasil bersih, membedah volatilitas pasar, dan terakhir rasio keamanan portofolio. Paparan materi ini adalah ringkasan strategis yang esensial banget, bahkan di tingkat manajemen eksekutif sekalipun, untuk memastikan efisiensi alokasi modal di tengah kondisi pasar yang lagi nggak menentu. Yuk, langsung kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, jebakan imbal hasil tinggi. Siap-siap, karena kita bakal bongkar ilusi di balik angka persentase yang sering banget bikin kita terkecoh. Sebagai manusia, jujur aja, kita gampang banget tergiur sama angka yang besar. Coba bayangin deh, kalian beli aset kripto yang harganya berfluktuasi 24 jam non-stop, dan kebetulan, boom, cuan 10% dalam semalam. Pertanyaannya, apakah itu berarti kalian otomatis jadi jenius keuangan yang mencetak imbal hasil tahunan 3.650%? Ya jelas enggak kan? Ini adalah delusi para pedagang harian. Matematika itu bisa dengan gampang dimanipulasi, apalagi kalau kita membandingkan saham tradisional dengan volatilitas super liar yang biasa kita temui di data aset kripto. Nah, perhatian deh perbandingan ini. Katakanlah ada sebuah perusahaan yang beneran mencetak imbal hasil aktual 4% dalam waktu 2 bulan. Di atas kertas, beberapa manajer investasi yang agak nakal mungkin bakal mengekstrapolasinya jadi 26,53% per tahun. Kelihatan menggiurkan banget? Pastinya. Tapi apakah itu akurat? Sama sekali enggak. Ini murni trik sulap matematika Wall Street. Makanya, standar pelaporan global itu benar-benar melarang keras kreativitas semacam ini. Investor cerdas selalu mendate tahunan kan, atau mengembalikan laporan yang menyesatkan itu ke periode aslinya buat lihat performa yang jauh lebih membumi. Lanjut ke bagian kedua, aritmatika versus logaritmik. Setelah kita berhenti tertipu angka tahunan palsu, sekarang kita harus paham kebenaran di balik perhitungan bunga majemuk. Jadi gini, imbal hasil aritmatika itu selalu berasumsi kalau kalian menarik keuntungan dan menyeimbangkan ulang modal di setiap periode. Tapi prakteknya di lapangan, buat investasi jangka panjang, apa iya kita beneran ngelakuin itu? Enggak. Kita kan biasanya ngebiarin uang itu terus berputar. Nah, disinilah imbal hasil logaritmik masuk sebagai pahlawan kita. Sebuah model matematika yang secara sempurna mencerminkan pertumbuhan bunga majemuk secara terus-menerus. Terus, poin krusialnya apa? Kenapa sih model kuantitatif tingkat lanjut lebih menyukai matematika logaritmik? Jawabannya ada di sifat aditifnya yang indah. Kalau kita melihat data historis performa aset nyata selama puluhan tahun, total imbal hasil jangka panjang kalian pada dasarnya hanyalah penjumlahan dari imbal hasil logaritmik harian kalian. Buat para investor yang mengutamakan kelestarian modal, pakai perhitungan ini akan mencegah kalian salah menaksir estimasi kinerja portofolio kalian dalam jangka panjang. Bagian ketiga, realita imbal hasil bersih. Karena matematika secanggih apapun nggak bakal ada gunanya kalau kita mengabaikan biaya tersembunyi. Mari kita jalankan satu contoh skenario sederhana. Katakanlah kalian beli saham seharga $100 dan harus bayar komisi $2. Di tengah jalan, kalian dapat dividen $7 dan pada akhirnya saham tersebut berhasil dijual seharga $115. Pertanyaannya, berapa imbal hasil murni kalian? Jangan salah fokus, arus khas keluar seperti komisi dan biaya transaksi itu pelan tapi pasti bakal terus menggerogoti modal awal kalian. Lihat rumus ini, komisi $2 tadi itu wajib banget dimasukkan ke dalam basis biaya awal kalian dalam mencari imbal hasil bersih. Melindungi modal utama berarti kalian harus tahu persis setiap sen uang yang dikeluarkan buat masuk ke sebuah trade. Hal ini jadi sangat krusial ketika kalian membandingkan aset tradisional yang dipegang untuk jangka panjang dengan perdagangan aset kripto berfrekuensi tinggi. Di sana, biaya transaksi bisa menumpuk dengan sangat cepat dan menghancurkan keuntungan bersih kalian begitu saja. Masuk ke bagian keempat, membedah volatilitas pasar. Disinilah kita mulai menakar bahaya sesungguhnya di sekitar nilai rata-rata. Kita harus selalu ingat kalau ekspektasi imbal hasil itu ya cuma sekedar rata-rata. Volatilitas adalah bahaya nyata yang mengintai di sekitarnya. Coba bedakan metrik berbasis rentang harga, misalnya saham yang berayun $6 dari titik terendah ke tertinggi dalam satu hari dengan standar deviasi.
Metrik rentang harga memang berguna, tapi standar deviasi adalah alat ukur statistik kita yang sejati. Dia menggunakan basis imbal hasil buat ngasih tahu kita seberapa jauh sih rata-rata kita bakal meleset dari target yang diharapkan. Dan visual ini brilian banget buat nunjukin aturan probabilitas 68% dalam distribusi normal. Ini kunci utama manajemen risiko. Kalau kalian punya rata-rata imbal hasil 0,2%, tapi standar deviasinya 0,5%, wah, aset kalian punya peluang besar buat tergelincir jauh ke zona negatif sampai minus 0,3%. Inilah alasannya kenapa perilaku volatilitas tinggi, kayak di skenario penurunan tajam pasar kripto, benar-benar mengancam ketahanan aset dan bisa merusak profil risiko investor konservatif kalau dibandingin sama saham tradisional. Oh iya, kalian mungkin juga sering dengar istilah variance. Sederhananya gini, variance itu cuma standar deviasi yang dikuadratkan, biar kita bisa ngilangin tanda negatif waktu menghitung fluktuasi rata-rata. Tapi jujur aja, standar deviasi tetap jadi metrik andalan utama kita, karena satuannya itu sama persis dengan satuan imbal hasil itu sendiri. Jadi pastinya jauh lebih intuitif buat dibaca dan diterapkan oleh kita semua. Akhirnya, bagian kelima, rasio keamanan portofolio. Waktunya, kita gabungkan metrik risiko dan imbal hasil jadi senjata analisis yang tajam. Kita sampai pada fase yang paling penting, menggabungkan imbal hasil dan volatilitas. Jangan pernah menganggap volatilitas cuma sekedar fluktuasi harga acak. Anggap volatilitas itu sebagai sebuah biaya. Persis seperti biaya bahan bakar bensin saat kalian nyetir menuju ke suatu tempat. Volatilitas adalah mata uang real yang harus kalian bayarkan dari saku kalian sendiri untuk bisa ngebeli unit imbal hasil. Secara matematis, biaya bahan bakar ini kita sebut sebagai koefisien variasi, yaitu volatilitas dibagi dengan imbal hasil. Angka ini ngasih tahu kita seberapa banyak volatilitas yang harus ditanggung. Buat investor konservatif yang memprioritaskan stabilitas modal di atas segalanya, kita tentu pengen angka ini serendah mungkin kan? Semakin rendah, semakin sedikit pengeluaran volatilitas kita untuk setiap unit keuntungan yang masuk ke kantong. Coba bandingin di tabel ini, bayangkan saham A mengharuskan kalian menanggung 50% volatilitas, sementara saham B cuma 25% volatilitas untuk dapat unit imbal hasil yang sama persis. Saham B jelas jauh lebih efisien, kalian mempertaruhkan lebih sedikit mata uang resiko kalian. Memilih aset dengan koefisien variasi yang rendah adalah fondasi dari strategi alokasi utama buat memitigasi penurunan nilai portofolio secara keseluruhan saat pasar lagi ekstrim. Sekarang, gimana kalau persamaannya kita balik? Selamat datang di metrik pamungkas kita, rasio Sharpe. Metrik ini membagi imbal hasil dengan volatilitas, tapi dengan sebuah penyesuaian yang sangat cerdas. Rasio ini bakal memotong imbal hasil kalian dengan tingkat suku bunga bebas resiko terlebih dulu. Ingat, mengambil resiko ekstra di pasar itu cuma masuk akal kalau investasi kalian udah terbukti bisa mengalahkan alternatif fixed income yang 100% aman. Nah, yang paling menarik dari slide ini adalah gimana rasio Sharpe mengubah perspektif kita sepenuhnya. Saham D mungkin memamerkan premi imbal hasil mentah 8%. Tapi lihat saham C, preminya cuma 7%, tapi berhasil mencetak rasio Sharpe 0,7, mengalahkan saham D yang cuma dapat 0,66. Secara objektif, saham C adalah investasi yang jauh lebih superior dan aman per unit risikonya. Inilah esensi dari efisiensi alokasi modal yang sebenarnya bagi para pengambil keputusan. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kalian renungkan. Setelah kalian dibekali pola pikir ala manajer risiko sejati, memahami soal biaya tersembunyi, dan tahu fakta bahwa volatilitas adalah harga real yang harus dibayar, akankah kalian masih mau mengejar angka imbal hasil tinggi secara membabi buta? Ataukah mulai sekarang, kalian akan menuntut rasio Sharpe yang superior demi melindungi keamanan modal jangka panjang kalian? Pilihan sepenuhnya ada di tangan kalian. Terima kasih banyak udah stay tune di sesi penelusuran materi kali ini, dan sampai jumpa di analisis seru berikutnya.